kesempatannya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penerapan ilmu matematika dalam teknik sipil. Saya atas nama Konrad Manggul akan menjelaskan tentang integral. Dan saya Emilia Dulu akan menjelaskan tentang geometri. Saya Stefanus Ayen akan menjelaskan tentang secara keseluruhan ilmu matematika dengan teknik sipil. Saya Frederik Sarito, saya akan menjelaskan hidrometri. Oke, baik. Saya akan menjelaskan penerapan matematika dalam teknik sipil. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi integral dalam teknik sipil. Seperti yang kita ketahui bahwa integral ini adalah ilmu yang mempelajari tentang volume, luas, dan juga momen inersia. Dalam teknik sipil, seseorang itu harus tahu tentang dari integral ini ataupun tentang luas, volume, dan juga momen inersia ini, supaya mereka itu bisa mengukur ketahanan dari suatu bangunan yang mereka bangun. Jadi ketika seseorang itu sudah tahu belajar ataupun seorang insinyur yang sudah mengetahui tentang integral ini, akan sangat berguna ketika dia mendapatkan sebuah proyek untuk membangun suatu bangunan. Dan juga dia bisa menghitung tentang ketahanan dari suatu bangunan, misalnya tertahan dari gempa dan sebagainya. Jadi itulah mengapa matematika itu sangat penting dan juga erat keterkaitannya dengan teknik sipil. Terima kasih. Bagaimana penerapan geometri dalam konstruksi bangunan? Geometri adalah salah satu yang sangat terkait dalam pendesainan bangunan. Karena secara umum, ruang lingkup geometri adalah mengenai garis, sudut, bangun ruang, kesimetrian, kekongruenan, dan geometri analitis. Lalu, bagaimana aplikasi geometri ke dalam bangunan? Kita ambil beberapa contoh bangunan yang diaplikasikan dari ilmu geometri. Yang pertama yaitu desain rumah minimalis. Desain rumah minimalis yang berbentuk kubus merupakan salah satu di antara penerapan geometri pada kehidupan. Kelebihan dari rumah berbentuk kubus dibandingkan rumah pada umumnya yaitu tidak membutuhkan lahan yang luas. Dalam penataan ruangnya juga mudah karena rumah itu berbentuk kotak. Bukan itu saja, rumah berbentuk kubus juga mendapatkan sistem pencahayaan alami matahari dari dua sisi sekaligus. Demikian pula dengan sistem sirkulasi udara yang masuk dalam ruang sehingga tercipta suasana yang terang dan sejuk. Yang kedua yaitu piramida di Mesir. Konsep geometri dapat dilihat dari bentuk piramida yang berbentuk limas 3 dimensi dengan alas segi dan sisi yang tegak. Pada piramida di Mesir digunakan limas dengan alas berbentuk segi 4 yang memiliki 8 rusuk, 5 sudut, dan 5 sisi. Baik, saya akan menjelaskan terkaitan matematika di bidang teknik sipil. Sipil berhubungan dengan pembangunan fisik di berbagai medan. Oleh karena itu, membutuhkan seseorang surveyor yang berhubungan dengan pengukuran permukaan bumi yang digambarkan melalui peta atau digital. Ilmu matematika yang berhubungan dengan pengukuran ini adalah trigonometri. Menentukan posisi sembarang bentuk yang berbeda di atas permukaan bumi dan menentukan letak ketinggian, elevasi, segala sesuatu yang berbeda di atas atau di bawah suatu. Bidang yang berpedoman pada permukaan air, laut rata-rata, main sel atau MSL. Baik, itulah hasil saya menjelaskan keterkaitan matematika di teknik sipil. Sekian dan terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penerapan matematika dalam ilmu teknik sipil. Matematika sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya seorang dokter saja membutuhkan matematika. Banyak juga selain dokter, contohnya seorang ahli profesional, surveyor. Tentu kita tahu bahwa surveyor itu bergerak di bidang teknik sipil. Kenapa surveyor membutuhkan pendidikan matematika itu? Karena ketika mereka ingin membangun sebuah proyek, contohnya itu proyek jalan raya, gedung, tentunya pertama
ketika mereka ingin membangun sebuah proyek, mereka melakukan sebuah pengukuran. Nah, pengukuran ini menggunakan ilmu matematika. Jadi kesimpulannya bahwa matematika sangat berkaitan dengan teknik sipil. Karena apa? Setiap kali teknik sipil ingin merancang sebuah proyek atau bangunan, tentu awal atau dasar yang mereka punya itu matematika. Baik, itu mungkin saja pendapat saya berkaitan dengan hubungan matematika dengan teknik sipil. Terima kasih. Demikian saja penjelasan tentang penerapan ilmu matematika dalam teknik sipil. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.